bensound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran fikih ibadah kelas 2. Kita memasuki pelajaran yang ketiga ya. Adapun tema yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini yaitu tentang istijmar. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengetahui makna istijmar. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui cara beristijmar dengan benar. Anak-anakku semuanya, pernahkah kalian ketika hendak buang air kecil atau buang air besar, kemudian kalian tidak menemukan air? Nah, mungkin di antara kalian ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika tidak ada air sama sekali, Islam adalah agama yang sempurna. Islam selalu memberikan solusi kepada kita bagaimana cara bersuci ketika kita tidak menemukan air. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita boleh bersuci dengan menggunakan benda selain air ya. Yang jelas benda tersebut benda yang tidak membahayakan kita dan juga benda yang tidak benda yang bermanfaat ya, bukan benda yang bermanfaat. Nah, baik anak-anakku semuanya, cara bersuci ini ya, cara bersuci dengan selain air itu disebut dengan istijmar ya. Istijmar artinya bersuci dengan setelah buang air kecil atau buang air besar dengan benda selain air. Bapak ulangi lagi ya. Istijmar itu artinya bersuci dengan setelah buang air kecil atau buang air besar dengan benda selain air. Nah, itu disebut dengan istijmar ya. Nah, baik anak-anakku semuanya, lalu benda apa saja yang diperbolehkan untuk bersuci sebagai pengganti daripada air? Nah, di antara benda-benda tersebut, yang pertama yaitu adalah batu. Kemudian yang kedua yaitu kayu. Yang ketiga yaitu kertas atau tisu. Dan yang keempat yaitu daun. Nah, benda-benda tersebut adalah benda yang diperbolehkan kita untuk bersuci menggunakan selain air. Nah, ada juga benda-benda yang dilarang yang digunakan untuk bersuci ya. Walaupun benda tersebut benda padat dan suci ya. Yang pertama yaitu tulang. Kita tidak boleh bersuci dengan menggunakan tulang. Kemudian yang kedua yaitu kertas yang merupakan buku ya, kertas dari buku-buku yang bermanfaat untuk kita. Nah, itu dilarang untuk kita gunakan ya. Nah, itulah anak-anakku semuanya benda-benda yang boleh kita gunakan untuk bersuci menggunakan benda selain air. Nah, anak-anakku semuanya, lalu bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama, kalian harus menyiapkan minimal 3 benda tersebut ya. Kalau misalkan batu, maka gunakan batu. Batu yang tidak berbahaya, yang tidak tajam atau bisa menyakiti kita ya. Gunakan batu-batu yang tumpul. Kemudian sediakan 3 batu. Kemudian setelah kalian selesai buang air kecil atau buang air besar, maka cara menggunakannya adalah kalian membersihkan di tempat keluarnya najis ya, di tempat keluarnya najis. 1 kali dicolek kemudian dibuang ya, sampai 3 kali, minimal 3 kali. Apakah boleh lebih? Boleh. Kita pastikan bahwa najis itu bersih dan hilang. Nah, barulah kita menyatakan najis itu sudah bersih ya. Namun apabila kita merasa najis itu belum hilang atau belum bersih, maka terus kita bersihkan dengan benda-benda tersebut. Nah, itulah anak-anakku semuanya cara bersuci dengan menggunakan selain air ya.
menggunakan benda selain air. Baik anak-anakku semuanya, dari pelajaran tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, istijmar adalah bersuci setelah buang air kecil atau buang air besar dengan menggunakan benda selain air. Yang kedua, yaitu istijmar boleh digunakan, boleh kita pakai apabila kita betul-betul tidak menemukan air sama sekali. Nah, maka kita solusi keduanya yaitu adalah dengan cara beristijmar, ya. Kemudian yang ketiga yaitu istijmar dilakukan minimal 3 kali, ya. Minimal 3 kali atau boleh lebih. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat yaitu beristijmar harus dengan benda yang suci dan padat, ya. Benda suci dan benda padat, dan bukan benda yang bisa membahayakan tubuh kita ataupun benda yang bermanfaat untuk kita. Nah, itulah anak-anakku semuanya pelajaran kita hari ini tentang istijmar, ya. Jangan lupa untuk kalian tulis rangkumannya di akhir video ini dan juga kerjakan evaluasinya di akhir halaman. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai jumpa lagi dengan video berikutnya tentang pelajaran fikih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.